Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Indonesia akhirnya harus mengakui secara terpaksa bahwa skor berakhir imbang dengan 2-2 di pertandingan semalam. Dan tentu dengan hasil ini Timnas Indonesia secara terpaksa harus berbagi angka 1 poin dengan tuan rumah Bahrain. Kenapa saya bilang Indonesia harus secara terpaksa? Ya karena memang dengan hasil imbang ini adalah hasil yang sangat tidak bisa kita terima itu bagi para pecinta sepak bola Indonesia, karena memang di pertandingan tersebut banyak sekali kejanggalan yang tentu dipimpin oleh wasit asal Oman ini. Bahkan ketika sebelum pertandingan pun sebetulnya ini adalah sangat janggal sekali ya, dimana Indonesia ini bertanding dengan negara Bahrain, negara Jazirah Arab, dan tentu wasitnya pun yang ditunjuk adalah wasit yang berasal dari negara Jazirah Arab juga ya, berasal dari Oman. Bahkan wasit yang bekerja di VAR pun, di video assistant referee pun itu juga sama, yang berasal dari Kuwait kalau tidak salah. Nah, seperti biasa Sintayong tentu menggunakan pakem formasi 3-4-3 dan tentu ada beberapa perubahan yang memang di setiap pertandingan tidak bisa kita tebak. Jordi Amat dimainkan sebagai starter dan tentu ada Malik Rizaldi yang dimainkan sebagai starter di pertandingan tersebut. Memang di babak pertama ini kita permainan Timnas Indonesia bisa dibilang tidak bisa begitu berkembang ya, karena memang terbawa alur permainan dari Bahrain. Ketambah lagi ketika Timnas Indonesia tertinggal lebih dulu di menit ke-15, itu benar-benar tertekan di sepanjang babak pertama. Tetapi akhirnya Indonesia di akhir-akhir babak pertama mulai bisa keluar dari tekanan Bahrain, mulai bisa menemukan ritme permainan, mulai bisa menemukan momentumnya, sehingga di akhir babak pertama Ragnar Ortmangun berhasil menjebol gawang dari Bahrain untuk menyamakan kedudukan. Nah, tentu di gol tersebut pun ini sangat-sangat janggal sekali ya, karena di gol tersebut, di golnya Ragnar Ortmangun ini dicek VAR oleh wasit dari yang bekerja di room VAR. Tentu itu sangat lama sekali, menyita waktu, sehingga benar-benar yang membuat kita pecinta atau fans Timnas Indonesia yang merasa gusar juga gitu. Padahal di proses gol tersebut tidak ada terjadi handsball ataupun offside gitu. Nah, tentu di babak pertama dengan hasil imbang 1-1 membuat Timnas Indonesia menjadi lebih semangat lagi, dan di babak kedua akhirnya Sintayong melakukan pergantian 2 pemain. Rizky Ridho menggantikan Jordi Amat dan Eliano Reinders melakukan debutnya menggantikan Sandy Walsh. Nah, tentu dengan masuknya 2 pemain itu tentu sangat berubah, dan Indonesia di babak kedua bermain jauh lebih baik di babak pertama dan menguasai jalannya pertandingan. Dan akhirnya Raphael Strijk berhasil membawa Timnas Indonesia unggul 2-1. Nah, tentu di sini nih, di babak kedua ini banyak sekali kejanggalan yang terjadi. Ya seperti biasa di babak pertama, sama halnya pemain Bahrain ini mudah jatuh. Lalu wasit terlalu gampang memberikan pelanggaran terhadap ya Timnas Indonesia. Dan akhirnya puncaknya ketika di perpanjangan waktu babak kedua itu wasit memberikan 6 menit perpanjangan, tetapi sampai menit 98, hampir 99 dan hampir 100 bahkan, akhirnya Bahrain berhasil menyamakan skor 2-2, dan setelah itu wasit meniupkan peluit panjang. Nah, ini benar-benar terjadi kejanggalan bagi kita gitu ya. Bahkan di proses gol yang kedua dari para pemain Bahrain ini tidak dicek VAR sama sekali loh. Nah, ini tentu yang membuat para pemain kita protes keras, sehingga ketika setelah pertandingan, setelah peluit panjang pun itu ada insiden keributan terjadi. Bahkan manajer dari Timnas Indonesia Pak Sumarjit terkena kartu merah, dan salah satu pemain Timnas Indonesia Shen Patinama juga sangat emosi itu, sampai menentang bench dari para pemain Bahrain. Ya karena itu ketika pelatih Sintayong memberikan
di pasca pertandingan, di press conference pasca pertandingan, Sintayong mengatakan bahwa ya memang kenapa para pemain kami kesal kepada wasit ya karena memang kinerja wasit di pertandingan tersebut sangat-sangat merugikan timnas Indonesia. Entah kenapa ketika timnas Indonesia ini bertanding selalu mendapatkan wasit asal Timur Tengah, dan itu selalu merugikan dari tim nasional kita gitu, timnas Indonesia. Saya percaya ketika kita timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang, yang saat ini bisa dibilang sedang struggling gitu di ronde 3, dan ketika itu selalu dizolimi oleh wasit, oleh perangkat pertandingan, pastinya nanti tentu di kemudian hari akan mendapatkan keberhasilannya. Ya, itu terjadi ketika kita di tim nasional U23 lalu, ketika di pertandingan pertama melawan tuan rumah Qatar kita dirugikan oleh wasit, tetapi akhirnya kita bisa lolos hingga ke babak semifinal gitu, 4 besar. Nah, saya juga percaya bahwa oke lah, kali ini kita harus menerima secara terpaksa, tetapi mungkin nanti sampai akhir sisa 7 pertandingan lagi, kita yakin bahwa kita bisa akan lolos ke babak selanjutnya atau ke Piala Dunia, lolos langsung gitu ya. Dan kabarnya juga ketika melawan Cina nanti, lagi-lagi wasit yang ditunjuk itu adalah wasit yang berasal dari Jazirah Arab ya. Mudah-mudahan di pertandingan Cina nanti para pemain tidak fokusnya mereka tidak terbagi. Mudah-mudahan mereka kembali fokus ke pertandingan selanjutnya dan bisa memberikan hasil yang terbaik ya, meraih 3 poin ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.